Oke, selamat pagi. Pernah nggak kamu ngerasa ketika kamu mengkonsumsi informasi di zaman sekarang, internet, di media sosial mungkin, kamu ngerasa sering informasi overload atau kebanyakan informasi. Ada berita sedikit, kemudian beberapa detik lagi ada berita lagi. Beberapa detik lagi ada berita lagi. Kayaknya informasi itu selalu ada di internet. Dan kalau misalnya kamu adalah seorang generasi milenial sepertiku, aku jadi ingat 20 tahun yang lalu ketika aku SD. Kita mulai dari SD dulu ya. SD itu aku langganan majalah Bobo. Entertainmentnya anak SD waktu itu. Kalau kamu segenerasi denganku pasti pernah baca lah Bobo, majalah Bobo. Buna dan Rongrong, Oki dan Nirmala. Dan apa yang aku konsumsi, informasi yang aku konsumsi itu benar-benar berkesan sekali. Sangat berkesan sekali karena waktu itu langganannya kalau nggak salah ya seminggu sekali, hari Minggu kalau nggak salah. Udah lama banget. Kemudian ketika SMP, aku pun juga langganan majalah soccer. Bukan langganan sih, tapi kayak beli di loper. Kalau yang Bobo kan memang itu langganan sekalian. Bentar, ada lalat. Sekalian sama si loper koran, kan ayahku juga langganan Kedaulatan Rakyat ya. Sekalian seminggu sekali dianterin juga majalah Bobo. Dan ketika SMP pun aku juga sering baca majalah soccer dan rasanya beda banget konsumsi informasi dulu dengan sekarang di zaman internet sekarang. Kayaknya dulu tuh ngerasanya apa ya? Berharga banget gitu ya. Oke, anyway. Kita ritual Caminante terlebih dahulu ya. Ritual Caminante. Sekarang pukul, buat yang baru, kalau kamu baru nemenin aku jalan pagi, jadi ritual Caminante itu adalah melihat jam. Dan sekarang pukul 8. Duh, kelihatan gak ya? Ini karena silau. 8.35. Aku sebutin aja lah. 8 Februari 2026, hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat hari libur, selamat weekend. Dan buat dirimu yang sekarang mungkin sedang berlibur, ayo kita jalan pagi. Temenin aku jalan pagi sambil ngobrol-ngobrol, sambil cerita tentang perbedaan konsumsi berita dengan berita sekarang dengan berita yang dulu. Karena kemarin aku ketika di jalan pagi, aku juga membahas tentang berita juga. Dan kali ini aku meneruskan apa yang pernah aku rasakan. Dan kali ini kita mencoba rute pantai lagi. Tapi kita mencoba rute di pinggir pantai. Kamu bisa lihat. Wow, masih sepi kan? Rute pantai hari Minggu. Ini agak kesiangan karena memang berdasarkan kemarin pagi aku ngerasa nggak ada kena sinar matahari ya. Kita lihat pesawat dulu ya. Mana pesawatnya? Nggak kelihatan pesawatnya, ketutupan pohon-pohon cemara. Karena memang ini lokasinya dekat dengan bandara ya. Jadi kamu mungkin nanti akan dengar suara pesawat. Bentar, kita coba lihat pantai. Aku akan nunjukin pantainya dulu terhadap dirimu. Mumpung ini ada jalan kecil. Wow, beautiful. Wow, burung-burungnya. Banyak orang mancing, rata-rata orang mancing ya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya soal berita gitu ya.
Nah, kalau kamu generasi di bawahku, generasi Gen Z, kalau Gen Z-nya masih di kelahiran 97 sebelum 2000 lah, itu mungkin masih relate dengan diriku yang langganan majalah kayak gitu. Waktu itu memang orang tuaku, ya aku bisa bilang punya privilege lah. Orang tuaku meskipun ya hanya PNS, bagi sebagian besar orang PNS itu udah oke sih, karena aku pun juga punya cita-cita seperti itu, tapi nggak kesampaian. Oke, anyway, jadi kayak keluarga aku tuh dulu langganan koran Kedaulatan Rakyat. Aku pernah cerita ini di jalan pagiku kemarin. Ayahku sering bilang kalau misalnya kamu pengen pinter, kamu harus baca berita. Mungkin tuh 20 tahun lalu aku membenarkan apa yang dikatakan oleh ayahku, tapi sekarang kayaknya aku bisa membantah apa yang dikatakan oleh ayahku. Berita di internet zaman sekarang, dimana kita mengalami kelimpahan informasi overload, menurutku nggak bikin kita pinter, tapi justru malah membuat kita jadi bingung, jadi nggak tahu apa yang ingin kita konsumsi. Justru kelebihan itu malah kita nggak tahu mau konsumsi apa. Akhirnya alih-alih kita memilih konsumsi berita yang berbobot, bukan berarti kemudian konten zaman sekarang itu nggak berbobot ya, tapi karena kadang konten yang berbobot itu ketutup dengan konten berita-berita yang remeh gitu ya. Jadi kayak sulitnya zaman sekarang itu kita harus mengkurasi terlebih dahulu berita yang ingin kita konsumsi. Nah, kalau zaman dulu, berdasarkan pengalamanku ya, aku ngerasa ketika baca koran pun, meskipun aku waktu itu SD, aku baca koran tuh kayak enak banget. Kayak enaknya itu kusuk. Terus kalau misalnya baca media seperti media entertainmentnya anak SD lah, Bobo. Kemudian kalau si kakakku perempuan dulu langganan Anida, majalah tabloid Islami gitu, Bobo. Kemudian aku dulu juga pernah baca komik, pernah sewa komik Rp500 untuk 3 hari tahun segitu. Itu sangat, membaca komik waktu itu adalah hiburan ketika pulang sekolah. Dan itu ada pengalaman-pengalaman yang kadang aku rindukan itu loh. Karena keterbatasan informasi, keterbatasan media yang kita konsumsi, justru itu malah membuatku tuh sangat mengapresiasi apa yang aku baca. Sedangkan sekarang semua ada, baca komik gratis juga di internet banyak. Tapi kadang gini loh, dulu aku membaca komik, tapi sekarang setelah seharusnya kan logikanya kalau sekarang komik tuh mudah didapatkan, seharusnya aku jadi rajin baca komik. Tapi nggak tahu, udah sensasinya beda, bener-bener beda. Bukan lagi, aku tuh dulu sampai nyisihkan uang untuk baca komik 500 itu ketika SD. Ya, wah kayaknya lihat sini seru ya. Kayaknya lihat sini seru. Kita coba ya lihat sini. Menyisihkan uang untuk baca komik. Dan ketika SMP pun, kalau kamu tahu pernah langganan tabloid soccer, itu rilisnya atau terbitnya itu hari Jumat. Aku ingat betul. Jadi setiap kali Jumatan, aku mulai langganan soccer itu SMP ya. Setiap kali pulang Jumatan, aku langsung ke kedai loper koran yang deket SMP ku, beli majalah soccer. Hasil dari nabung dari Senin sampai Jumat, harganya 5.000, sehari 1.000 nabung gitu. Itu rasanya bahagia banget. Dan kadang ada waktu kalau gini lah, kalau soccernya itu habis, kadang kan aku suka kehabisan juga di kedai uak-uaknya ini. Kadang kehabisan soccernya, akhirnya beli tabloid ini bola.
Bola kamu tahu kan, tapi kan bola bola itu lebih general ya olahraganya. Nah akhirnya beli bola. Kalau bola kan dia terbitnya hari apa ya, hari pokoknya bukan Jumat lah, Kamis atau Selasa gitu pokoknya, aku lupa. Agak mahal, tapi kalau misalnya habis ya akhirnya aku beli bola itu. Dan seneng banget aku ngumpulin posternya dulu. Beda banget dengan sekarang. Oh ujungnya kayak gini. Wah kita explore tempat, tapi nggak ada jalan sih. Nggak ada jalan yang, kita balik lagi aja lah. Kita balik lagi ya. Nah itu hal-hal yang aku kangenin gitu loh. Dari zaman sekarang, di tengah kelimpahan dari informasi. Ayo kita kesini ngobrol sambil jalan kaki, muter-muter aja. Di tengah kelimpahan informasi itu kita kadang nggak bisa appreciate dengan informasi yang kita konsumsi. Bentar, ada berisik. Kita udah nggak bisa appreciate lagi dengan apa yang kita konsumsi, karena di internet tuh udah ada semua. Nyiram mas. Terus wow, jalannya berpasir nih, jadi agak sulit. Bentar, kayaknya sepatuku ada ininya deh, ada batunya deh. Bentar ya, jadi sakit banget buat jalan. Oh, kaos kakiku yang ada ininya. Nah, pantes kok sakit banget dari tadi jalan kaki. Ternyata kaos kakiku ada batunya. Dan gak tahu kenapa bisa kemasukan kayak gitu ya. Kayaknya kemarin karena main di pantai juga. Oke, lanjut. Di internet kamu dapat berita, artikel, media berita. Kemudian di sosial media kamu juga dapat berita. Kayak sekarang mau appreciate informasi itu gimana gitu loh. Susah banget. Kalau bedanya, dulu kalau misalnya langganan majalah, aku inget betul majalah Bobo itu. Majalah Bobo itu dulu kan langganan cukup banyak gitu ya. Ada setumpuk gitu. Aku sampai minta sama ibuku, sama orang tuaku buat dijilid. Saking aku merasa memiliki majalah tersebut. Bu, ini tolong dong dijilid gitu ya, biar nggak rusak. Pokoknya dulu tuh punya majalah Bobo tuh disayang banget itu ya. Disayang banget. Dan sampai akhirnya dijilid kayak gitu. Karena merasa memiliki, merasa apa ya, kalau kita punya majalah kan ada yang dipegang gitu ya. Sesayang itu dulu. Kayak tabloid soccer dulu juga aku koleksi dengan posternya juga aku koleksi, nggak pernah aku tempel. Pokoknya dulu kalau beli majalah itu benar-benar merasa apa ya, rasa kepemilikannya itu besar banget gitu loh. Sampai harusnya kan poster itu harusnya kan ditempel di tembok kan. Aku nggak pernah sama sekali nempelin poster di tembok karena ngerasa apa ya, sayang gitu loh. Tapi ya ujung-ujungnya karena wow, cabe ya. Tapi karena ujung-ujungnya
karena dulu sempat ada bencana banjir di lokasi tempat ku tinggal, ya hilang semua. Sedih sih kalau dipikir-pikir kembali, padahal dulu ngumpulinnya banyak banget. Nah, bedanya dengan berita zaman sekarang, dengan informasi zaman sekarang, mungkin kamu ya katakanlah kamu berlangganan media informasi online tuh ya, tapi ownershipnya, rasa kepemilikannya sebuah informasi itu nggak akan sebesar zaman tabloid, nggak akan sebesar zaman majalah fisik. Rasa disayang-sayang, dibersihin sampai dijilid tuh nggak akan sebesar ketika zaman tabloid itu. Wow. Dan kita akan berjalan pinggir pantai ya. Kok kebetulan pas ada jalan gitu ya, sekalian aja lah pinggir pantai. Dan problem dengan media zaman sekarang, seperti yang udah aku bahas, itu sekarang tuh mereka mengandalkan kecepatan gitu loh. Sedangkan di zaman-zaman media dulu itu kan ada editor ya, ada jurnalis, ada editor, ada yang mengkurasi sebuah informasi. Bayangin aja kalau misalnya majalah Bubu itu nggak ada editornya, dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kecil, anak-anak SD, akan seberbahaya apa gitu loh. Nah, dulu majalah Bubu itu kenapa bisa menyenangkan ya, salah satunya karena ada jasa dari editor juga. Nah, zaman sekarang meskipun ada beberapa media besar juga ada editor, tapi di internet bagaimana kita mengkonsumsi itu kurasinya bukan lagi di editor, tapi pada algoritma. Ya kan? Pada algoritma. Dan kalau editor itu, mereka itu peduli dengan kedalaman sebuah informasi, kedalaman sebuah konten, entah itu dari sisi entertain, dari sisi informasi edukasi. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya semua itu sekarang disetir oleh algoritma? Algoritma itu lebih mementingkan engagement. Dan apa yang terjadi kalau misalnya engagement? Ya, hal-hal yang harusnya penting jadi dikesampingkan demi engagement, demi virality. Dan aku ngerasa banget kayak gitu. Dan apa yang aku alami dulu juga, aku cerita tentang masa lalu ya. Aku akan cerita apa yang aku alami aja. Dulu ketika aku langganan majalah Bubu, wow. Ketika dulu langganan majalah Bubu, beberapa kawanku itu juga ada yang langganan majalah Bubu, atau kalau enggak ya pernah baca lah. Nah, serunya yang mungkin ini nggak akan dialami oleh anak-anak zaman sekarang ya. Kayaknya serunya kalau katakanlah majalah Bubu itu terbit, di kelas tuh kita berdiskusi atau kayak ngobrolin tentang apa yang ada di majalah tersebut. Mungkin ngomongin tentang Bona dan Rongrong, kemudian ngomongin tentang Oki dan Nirmala. Itu benar-benar menyenangkan sekali. Nah, zaman sekarang media sosial, apa yang kita lihat antara satu orang dengan orang lain, antara satu anak dengan anak lain itu berbeda, karena algoritma itu membuat sesuatu menjadi personalized gitu loh. Nah, ini pernah aku ceritakan juga ya kemarin, kalau dulu zaman sebelum internet mulai masif, informasi itu masih sentralisasi. Jadi kayak semua orang itu mengkonsumsi berita yang sama, mengkonsumsi informasi yang sama, kurang lebih. Tapi sekarang semua orang bisa mengkonsumsi informasi yang berbeda. Bahkan kayak gini lah, misalnya aku sama ibuku lah, kita tinggal satu rumah. Apa yang aku konsumsi, feed atau timeline yang aku konsumsi, itu dengan ibuku pasti berbeda.
Jadi kayak nggak nyambung gitu loh, mau ngobrolin apa gitu ya. Dan aku ngerasa bisa nggak ya anak zaman sekarang tuh kayak dulu membahas satu hal topik yang sama gitu ya. Dan dari pengalamanku juga ketika dulu 1 minggu sekali konsumsi atau membaca buku itu, rasanya senang banget itu ya. Rasanya senang banget. Seminggu sekali udah menanti-nanti sampai akhirnya misalnya ya Bobo itu terbitnya minggu ya, itu pasti aku ulang-ulang seminggu itu ya. Jadi kayak aku bisa hafal di luar kepala tentang tabloid itu. Nah tapi kalau sekarang informasi 1 menit sekali udah ada. Gimana anak itu bisa ngafalin gitu ya. Dan hiburan anak zaman sekarang itu juga melimpah. Bahkan keponakanku sendiri ya, itu sekarang nonton kartun itu bisa setiap hari. Dibandingkan mungkin kalau misalnya kamu generasi milenial atau generasi X yang di awal-awal, kamu pasti sangat menanti-nanti hari Minggu nonton kartun yang ada di Indosiar, RCTI, nonton Doraemon, nonton Pimen, nonton Res and Go, Tamiya. Itu sungguh menyenangkan gitu ya. Karena scarcity itu creates value. Kelangkaan itu membuat sebuah value. Sedangkan sekarang kelimpahan itu nggak membuat value gitu. Kayak ngerasa apa sih ini. Jadi kayak kadang aku kangen dengan bagaimana informasi itu langka. Tapi ya susah ya, karena kemajuan zaman sekarang. Wow, ada nelayan, ombaknya gede ya, lagi pasang kayaknya. Kita kembali lagi ke jalan. Kayaknya ini jalan deh. Kalau enggak, I don't know. Lihat sana aja lah. Kita numpang ke sana. Nah sekarang yang bisa kita lakukan, kita nggak bisa yang menolak internet. Kalau aku katakanlah gini lah, aku kan juga bisa dibilang seneng banget baca newsletter itu kayak buletin email newsletter dari tokoh-tokoh gitulah ya, dari penulis atau apa gitu ya. Atau katakanlah inilah yang paling mudah untuk mengatasi kelimpahan informasi itu. Aku berikan analogi yang mudah gitu aja, cara yang paling mudah. Kalau kamu follow, katakanlah di Instagram ya, kalau kamu ingin follow satu orang, kamu harus unfollow satu orang agar tidak membuat kelimpahan informasi. Mas, dari mana? Dari Bendungan sana. Bendungan? Iya. Tekan di Mas? Tekan di itu apa? Sampai mana? Oh, sampai sini. Oh, sampai sini? Oh, bukan asli sini? Bukan. Aslinya mana? Saya aslinya Karawang. Oh, Karawang. Di sini kerja? Di sini. Sendirian? Sendirian. Mantap. Ayo. Ya. Terus kalau kamu katakan YouTube ya, kamu nemuin channel baru bagus gitu, kadang ada keinginan untuk subscribe semua channel agar kita mendapatkan informasi yang banyak. Tapi dari pemahaman semakin banyak informasi semakin kita pintar, itu salah gitu ya. Akhirnya menciptakan kelimpahan informasi. Ya itu juga yang aku alami itu ya. Jadi aku punya rules yang mungkin bisa kamu terapkan. Barangkali mau kamu terapkan ya. Karena kalau feed sosial media kita itu ramai, ya informasi overload tadi. Assalamualaikum. Kenapa gak dijawab ya salam itu? Kalau katakanlah kamu nemu channel baru bagus gitu ya, ada rasa pengen subscribe, tapi kamu harus ingat
Kalau kamu subscribe suatu hal baru, kamu harus unsubscribe hal yang nggak kamu konsumsi lagi atau kurang relevan dengan dirimu lagi. Karena aku tahu bahwa manusia itu dinamis. Mungkin pemahaman kita di masa lalu itu nggak akan sama dengan pemahaman kita di masa sekarang. Mungkin hal yang kamu subscribe di zaman dulu itu udah nggak relevan lagi. Nah itu kamu bisa unsubscribe atau bisa berhenti berlangganan. Dan dengan begitu itu menciptakan scarcity Konten apa nih mas? Gue sama Sama. Action4. Iya. Buat juga. Mas, Aku konten apa? bikin vlog aja Vlog. di YouTube. Travelan atau apa? Bukan, jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Apa namanya? Nanda Mahardika. Nanda Mahardika. Mahardika. Iya. Oke. Masnya? Saya si Kiki. Si Kiki dia apa? TikTok? Instagram aja. Oh, Instagram. Oke. Oke. Lanjut, Mas. Oke. Mari. Iya. Dan kenapa aku dibilang trail run ya? Karena mungkin ininya sama kayak orang-orang trail run. Padahal aku nggak lari, aku cuma jalan kaki. Ya itulah tadi, agar menciptakan scarcity tiruan. Dan di zaman internet kayak gini kita nggak bisa lah terus kayak hidup lagi kembali lagi di zaman dulu. Yang kita lakukan adalah dengan menciptakan, mengakali hal-hal yang bisa kita ubah seperti zaman dulu lagi. Kayak menciptakan informasi itu ya terbatas dari apa yang kita konsumsi. Kemudian satu hal lagi mungkin ya. Setiap kali katakanlah kamu scroll di media sosial, kadang ada keinginan untuk langsung baca. Tapi cobalah untuk di bookmark terlebih dahulu atau di save atau read later, dan sediakan waktu untuk membaca itu pada satu waktu tertentu. Kayak punya ritual untuk konsumsi informasi lah. Sama kayak dulu ketika aku setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, aku konsum majalah yang aku sukai, yang aku senangi. Nah sekarang di internet kayak gitu udah ada teknologi untuk bookmark. Kamu mungkin bisa install Instapaper atau Pocket. Itu bisa di save, jangan langsung dikonsumsi. Karena kalau dikonsumsi itu sama aja kita masih ada di mode kelimpahan informasi, dan itu nggak akan bagus buat diri kita. Tapi kalau kita menciptakan sebuah ritual, katakanlah 1 minggu itu 1 hari untuk konsumsi informasi, dan dalam 1 minggu itu kamu juga menciptakan sebuah kelangkaan yang ekstrim, atau bisa dibilang kayak digital detox lah. Kamu nggak konsum informasi dalam 1 hari, mungkin kayak sabbatical gitu ya. Dan ya itu yang ingin aku bagikan, karena ini udah mau setengah jam lebih. Besok adalah hari ke-31. Aku akan membuat sebuah video refleksi dari 30 hari perjalanan jalan pagi setiap hari. Jalan pagi setiap hari. Dan ya, besok akan jadi hari yang menyenangkan. Pagi yang menyenangkan karena banyak yang ingin aku obrolin setelah 30 hari berjalan pagi. Terima kasih buat dirimu yang udah nemenin aku, selalu nemenin aku jalan pagi. Oke, itu aja. Thank you. Wow.